Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Ahmad Nur Rahim Maksum MPDI, sekalian yang kami banggakan, ikut kami mohon izin untuk menyampaikan satu makalah tentang desain penelitian pendidikan yang telah kami merupakan ya. Teman-teman sekalian yang kami hormati, desain penelitian pendidikan atau rancangan penelitian tersebut merupakan cetak biru bagi peneliti. Oleh karena itu perlu disusun terlebih dahulu sebelum penelitian itu dilaksanakan. Kemudian desain penelitian dapat memberikan petunjuk atau arahan yang sistematis kepada peneliti tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana cara melakukan. Perlu diketahui bahwa desain penelitian pendidikan itu ada beberapa kategori, di antaranya adalah desain penelitian deskriptif, yaitu desain penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis informasi-informasi yang ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian kita. Ada beberapa langkah penelitian deskriptif itu. Pertama, merumuskan masalah penelitian, kemudian apa tujuan yang akan kita teliti, tujuan penelitian tersebut, teori-teori apa yang relevan yang akan ada keterkaitannya dan mendukung dalam proses penelitian tersebut. Sampel yang representatif, instrumen penelitian, mengumpulkan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Berikutnya, desain penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Di sini, pertama langkahnya adalah menetapkan masalah penelitian, tujuan penelitian kita apa, lalu telaah teori, kajian teori dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, lalu merumuskan perkiraan awal, hipotesis awal dalam penelitian, bukan ukuran sampel, klasifikasi dan mendefinisikan variabel penelitian kita sampai dengan kesimpulan. Lalu penelitian korelasional, ini merupakan desain penelitian pendidikan yang di dalamnya dibuat untuk meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel dengan memperhatikan besaran koefisien korelasi. Berapa besaran korelasi yang efisien terhadap antar variabel itu. Dan penelitian korelasional ini hampir sama dengan penelitian kausalitas. Lalu penelitian tindakan, yaitu penelitian yang disusun untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian tindakan pada umumnya mengevaluasi pendekatan, metode yang sudah diterapkan, dan berupaya mengembangkan jadi pendekatan atau metode yang semakin baik dan lebih baik. Nah, langkah-langkahnya tentu merumuskan masalahnya, lalu ada tujuan penelitian, kajian teori dan pustakanya, lalu rumusan hipotesis penelitian tersebut, kemudian desain penelitian yang cocok dengan kondisi lapangan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian itu apa, lalu menentukan kriteria evaluasi atau teknik analisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, desain penelitian eksperimental yang sebenarnya, yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti adanya hubungan kausalitas. Jadi ada desain penelitian yang eksperimental yang sebenarnya, ada desain penelitian yang semu. Nah, desain penelitian eksperimental yang sebenarnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk meneliti adanya hubungan kausalitas sebab akibat mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lain yang tidak dikenai perlakuan. Ragamnya bisa dengan pretest, post-test, control group, post-test only, control. Lalu ada desain penelitian eksperimental semu, yaitu
desain penelitian yang disusun untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh melalui eksperimen yang sebenarnya. Melalui eksperimen yang sebenarnya tadi, kita dapatkan informasi dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dimanipulasi semua variabel yang relevan. Nah, ragamnya adalah one shot case study, kemudian one group pretest post-test, static group comparison, static group comparison pretest post-test. Pada penelitian eksperimental semu ini, antar variabel atau kedua variabel itu tidak adanya kemungkinan untuk dimanipulasi. Artinya eksperimen yang dilakukan kedua-dua variabel tersebut atau beberapa variabel itu tidak sama-sama tidak diberikan perlakuan atau tidak diberikan perlakuan secara khusus sehingga dapat diperoleh melalui penelitian ini atau eksperimental semu ini informasi yang bisa diperkirakan atau memungkinkan kita untuk sebagai peneliti kira-kira variabel itu masih bisa relevan ataukah tidak. Kemudian desain penelitian grounded atau dengan grounded teori, yaitu desain penelitian yang disusun untuk membuat generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, serta membuktikan dan mengembangkan teori. Langkah-langkahnya adalah menentukan masalah penelitian, observasi, mencatat secara holistik, secara keseluruhan, semua objek penelitian kita yang bersifat alamiah atau belum terkontaminasi, masih sifatnya naturalistik. Objek yang kita observasi, penelitian kita itu masih dalam keadaan alamiah. Melakukan interpretasi fakta bahwa deskripsi tentang fenomena yang diamati. Merumuskan generalisasi bersifat teoritis dengan menyusun proposisi, konsep, dan teori. Lalu kemudian menyusun laporan penelitian. Nah, teman-teman sekalian, berikut kesimpulan tahapan-tahapan penelitian dalam pendidikan atau desain. Yang pertama, menetapkan masalah, di mana kita menemukan masalah, memilih masalah, lalu merumuskan masalah tersebut. Sehingga harus kita menentukan kajian teorinya seperti apa. Kemudian ada tidak kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Lalu merumuskan hipotesis. Kemudian menguji hipotesis kita, apakah variabel penelitian itu bisa diukur validitasnya dan reliabilitasnya, sumber datanya seperti apa, instrumen yang kita gunakan untuk mengumpulkan data itu bagaimana, populasi dan samplingnya bisa kita ukur ataukah seperti apa, lalu pengumpulan data tersebut bagaimana mereduksinya, lalu kita analisis data. Kemudian barulah kita menarik kesimpulan, menyimpulkan dari hasil penelitian itu, sehingga bisa kita buat rekomendasi dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar di dalam penelitian kita maupun dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut itulah barangkali sedikit pemaparan kami tentang tahapan riset secara umum, desain penelitian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan sekalian. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim, syukron, terima kasih atas perhatiannya. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.